pilih yang nomor 2 dari kiri ke kanan. Iya, ini aja. Nama saudara Rocky Drum, lahir di Manado 20 Januari 1959. Betul. Tinggal di Jalan Pisang nomor 14, RT 12, RW 10, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Betul. Pekerjaan dosen. Tidak salah. Saudara kenal dengan terdakwa Laras Faisal? Tidak. Itu tidak ada hubungan keluarganya. Saudara dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa sebagai ahli. Ahli apa? Oh, iya. Penasihat hukum. Pakai dulu. Ahli di bidang apa? Izin yang mulia, kita menghadirkan saudara ahli sebagai ahli kebebasan berekspresi karena berkaitan dengan pasal yang didakwakan kepada saudara terdakwa. Baik, itulah konteksnya saudara dihadirkan di persidangan hari ini. Ya. Sebelum memberikan keterangan, kami sumpah dulu ya. Agama Kristen, silakan berdiri. Tangan kiri saudara di atas Alkitab, tangan kanan berada di sebelah telinga kanan. Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan ulangi ya. Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan menerangkan tentang soal-soal yang dikemukakan kepada saya berdasarkan pengetahuan dan keahlian saya. Silakan dulu. Silakan saudara penasihat hukum, apa yang digali dari ahli dan beri kesempatan. Sebelum dimulai ke substansi pertanyaan kepada ahli, saya ingin bertanya terlebih dahulu, saudara ahli, bisa dijelaskan terkait dengan keahlian saudara di bidang apa saja, lalu kemudian latar belakang saudara tadi sempat menyebutkan bahwa saudara akademisi dan pernah mengajar di mana saja, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Iya, saya mengajar, tapi kalau disebut di mana saja banyak sekali. Mungkin di 100 universitas. Saya mengajar di Mahkamah Agung, pendidikan hakim di Mahkamah Agung. Saya mengajar di Lemhanas. Saya mengajar di PT IKA. Saya mengajar di Sesko TNI. Saya mengajar di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Saya mengajar di SD, di Lembata, Sekolah Alam. Dan saya mengajar panjat tebing. Sejak kapan saudari ahli mulai mengajar di akademisi? Saya mengajar di UI dari tahun 99, sepanjang 15 tahun. Tadi saudara ahli sempat menjelaskan sempat mengajar ya di Mahkamah Agung. Sejak kapan saudara ahli? 2 atau 3 tahun terakhir ini saya mengajar di namanya itu Corporate University Mahkamah Agung di Bogor. Saya mengajar filsafat hukum di situ. Terima kasih tadi perkenalan singkat dari saudara ahli. Oh ya, dan sudah berapa kali saudara ahli dimintai keterangan sebagai ahli di persidangan dan sejak kapan? Sejak banyak kasus tentang hak asasi manusia, jadi mungkin udah 10-15
15 kali sejak kira-kira 1-2 dekade ini. Nah, di sini saudara ahli ingin dimintai keterangannya terkait dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi di ruang publik. Nah, mungkin saudara juga bisa jelaskan terkait dengan apa perbedaan kritik, pendapat, lalu kemudian ujaran kebencian atau hasutan. Bisa saudara jelaskan terkait dengan definisi per masing-masing tadi? Sebetulnya kalau saya diizinkan tanya ke artificial intelligence itu dijawab secara sempurna, karena akan sama aja. Jawab aja pertanyaannya Pak, dijawab pertanyaannya. Coba ulangi, apa bedanya gitu? Apakah ada perbedaan gini? Apakah dalam hal kita melakukan kritikan gitu terhadap satu instansi itu memang ada batasan-batasannya, dan apakah itu memang ketika kita mengkritik kepada pemerintah atau pejabat itu, apakah lalu kemudian dianggapnya itu melakukan tindak pidana? Bila kita mengkritik pemerintah, artinya ada subjek pengkritik, ada objek yang dikritik gitu. Pertanyaan saya, subjeknya siapa? Instansi. Beda antara bukan. Objeknya jelas instansi pemerintah. Subjek yang mengkritik, apakah dia di dalam posisi sebagai warga negara, sebagai subjek hukum, itu terlalu universal. Pertanyaan seorang perempuan pada hakim beda dengan pertanyaan seorang laki-laki hakim itu, karena kondisi psikologisnya pasti berbeda. Jadi kalau saya mau terangkan itu, saya terangkan. Oke ya. Pengadilan itu mengadili. Pengadilan dan mengadili, kata dasarnya keadilan, justice. Di dalam kurikulum fakultas hukum, justice itu diandaikan dikenali oleh semua orang. Tetapi dalam filsafat, pertanyaannya adalah justice untuk siapa? Kata keadilan di dalamnya mengandung dua aspek. Aspek mempertahankan hak, namanya ethics of right, atau keadilan untuk memperoleh pengalaman real tentang ketidakadilan. Itu namanya ethics of care. Laki-laki memperjuangkan ethics of right, hak. Perempuan memperjuangkan ethics of care. Di dalam upaya perjuangan itu, jenis bahasa yang dipakai pasti berbeda. Pak Hakim laki-laki, saya laki-laki. Di belakang saya banyak laki-laki. Dia tidak punya pengalaman tentang misteri, keperihan. Kita laki-laki punya pengalaman dengan pain, rasa sakit badannya. Pain dan misteri beda. Kenapa misteri itu hanya bisa dipahami oleh perempuan? Karena dia melahirkan generasi. Jadi dari awal kalau perempuan bertanya atau memberi kritik, yang dia bayangkan adalah nasib generasi. Kalau laki-laki, dia nggak punya problem dengan generasi karena dia tidak melahirkan. Jadi pengalaman kerahiman perempuan, karena dia punya rahim, beda dengan pengalaman laki-laki tentang keadilan, di mana dia bisa berkelahi. Saya potong sedikit ya, sebentar ya. Pertanyaan awal itu sebenarnya yang memang masih terlalu umum untuk ditanya. Saya paham itu tadi, sehingga yang ingin sebetulnya diminta, yang diminta oleh Ari sebenarnya pertanyaan yang lebih khusus, bukan pertanyaan yang terlalu general seperti itu. Tapi begini ya, saya ambil alih pertanyaan itu, akan saya tanyakan. Tadi pertanyaannya begini sebenarnya, bila mana satu pendapat atau pandangan-pandangan pendapat yang mengkritik pemerintah itu bisa dianggap satu bentuk tindak pidana. Sebetulnya kalau kita sederhanakan seperti itu.
Kan kalau tadi pertanyaannya apakah kita mengkritik pemerintah itu bisa dianggap satu tindak pidana, itu kan general sekali. Itu yang mungkin kesulitan ingin dijelaskan. Nanti penjelasannya panjang sekali tentang itu. Kan begitu ya, tentu panjang sekali. Kita potong dia pertanyaannya. Ya, kita potong sehingga kita mudah mendapatkan poinnya itu apa, supaya sangat kemari kita mengawang-awang. Jadi itu pertanyaannya, saudara. Enggak, yang mengawang-awang pertanyaan pengacara atau jawaban saya mengawang. Dua-duanya jadinya. Dua-duanya, karena poinnya jadi tidak dapat. Tadi pertanyaannya, saya ulangi, saya ambil alih pertanyaannya dulu. Apakah pendapat seseorang yang mengkritik pemerintah itu bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau kriminal? Itu dulu yang ditanya, itu pertama. Saya mengajar critical legal study, saya mengajar feminist jurisprudence, saya mengajar hukum lingkungan. Jadi kalau saya terangkan itu secara general, nggak ada poin di situ. Oke. Apakah pohon itu adalah subjek hukum sempurna? Tidak sempurna, dia tidak bisa datang di depan pengadilan, tetapi dia bisa memanfaatkan organisasi yang melindungi dia. Jadi saya mau terangkan itu supaya dari awal ada kejelasan sikap saya atau posisi akademis saya. Ya tentu kalau disebut yang mana kritik yang menentang, ya gampang. Apakah kritik itu mengubah kebijakan? Kalau dia tidak mengubah kebijakan, artinya kritik itu ya kritik standar. Tapi kalau kritik itu berefek pada kebijakan pemerintah atau dianggap oleh pemerintah tidak akan berefek, itu baru bisa diputuskan oleh hakim. Jadi kalau saya kasih kritik, saya bicara, ada poin kan. Tapi kalau kritik saya diarahkan pada kebijakan, artinya saya punya intensi untuk mengubah keadaan itu. Tinggal dibuktikan apakah kritik saya itu pidana atau bukan. Kalau saya ucapkan sesuatu dan efeknya akhirnya akan terjadi 2 minggu depan misalnya, ya pemerintah bilang dia terjadi bukan karena kritikmu ya. Saya kasih contoh supaya lebih konkret. Kalau misalnya pengadilan saudara Maulida, saudara bukan sebelumnya Fathia diperhatikan oleh hakim, maka sangat mungkin tidak terjadi kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir hari ini. Nah sekarang baru kita tahu kritik-kritik yang diberikan oleh aktivis terhadap lingkungan ternyata harusnya mengganggu pemerintah, mengganggu supaya pemerintah bikin perencanaan mitigasi itu. Nah saya mau bongkar itu, bukan mau bongkar, mau menerangkan itu. Jadi kritik pada akhirnya tidak mungkin diadili kalau efeknya belum ada. Gitu Pak. Oke, itu jawabannya. Silakan pertanyaan berikutnya. Terima kasih saudara ahli. Tadi saudara ahli sudah menjelaskan, meskipun tadi sempat terpotong, berkaitan dengan pengalaman laki-laki dan perempuan itu tentu saja berbeda. Gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebagai filsuf, bisa kita samakan ya, filsuf kebebasan berekspresi. Bagaimana pandangan saudara ahli sejarah feminisme yang menunjukkan bahwa suara perempuan selalu lahir dari pengalaman penindasan, sehingga ekspresi kritis seorang perempuan secara moral dipersempit sebagai ancaman pidana. Bagaimana menurut saudara ahli pengalaman perempuan? Seorang perempuan kalau dia pakai kata keadilan, yang dia maksud adalah harapan dia tentang masa depan. Selalu begitu tuh. Karena dia berpikir tentang hak dari generasi. Laki-laki dia tidak berpikir tentang hak generasi. Dia mempertahankan haknya, bukan membaca problem hak di masa depan. Jadi di situ yang saya sebut tadi dari awal bahwa kesalahan kurikulum kita di Fakultas Hukum menganggap subjek hukum itu general, universal. Padahal pengalaman perempuan berbeda dengan pengalaman laki-laki di dalam upaya untuk fight demi justice. Nah, itu yang disebut sebagai standpoint juridik di dalam legal feminist jurisprudence. Jadi itu yang sebetulnya jadi masalah buat saya sebagai orang yang mengajar panjang lebar soal feminism, environmental ethics, legal philosophy. Saya menganggap bahwa di dalam banyak kasus pengadilan menganggap subjek hukum yang perempuan dan subjek hukum yang laki-laki dua-duanya adalah person in law. Iya.
Tetapi fakta sosiologis, fakta historis, fakta psikologis membedakan itu. Kalau seorang perempuan gagap untuk mengejar keadilan, dianggap bahwa ini perempuan ini nggak bisa berpikir. Padahal si perempuan itu dia gugup untuk mengejar keadilan karena bahasa keadilan itu bahasa laki-laki. Lalu si perempuan disuruh periksa ke dokter jiwa. Ini perempuan ngomongnya gagap, dia mengalami delirium, dihukum oleh ilmu pengetahuan. Padahal dia bukan delirium, dia tidak mampu memakai tata bahasa laki-laki. Karena laki-laki berpikir dengan cara ethics of right, perempuan berpikir dengan cara ethics of care. Di situ poin intinya. Oke, terima kasih saudara ahli sudah menjelaskan itu. Nah, ini berkaitan dengan Indonesia telah meratifikasi SIDAW, yaitu Undang-Undang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Betul ya, saudara ahli? Mengetahui ya. Dan kemudian kita juga sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Betul ya ahli? Oke, nanti saudara bisa menjelaskan. Yang dimana undang-undang yang telah diratifikasi itu mewajibkan negara melindungi perempuan dari diskriminasi termasuk dalam ruang berekspresi. Apakah menurut ahli jika seseorang menurut ahli karena kebebasan berekspresinya justru dipidana bertentangan dengan kewajiban negara yang seharusnya melindungi? Mungkin bisa dijelaskan saudara ahli. Ulangi pertanyaannya saja. Oke. Pertanyaannya saja diulangi. Pertanyaannya, menurut ahli, jika karena kebebasan berekspresi seorang perempuan kemudian dipidana, apakah bukan seharusnya tugas negara melindungi warga negaranya ketika menyampaikan pendapatnya? Silahkan saudara jelaskan dengan dikaitkan dengan ratifikasi yang tadi saya sampaikan. Ratifikasi itu menunjukkan bahwa ada duel panjang dalam peradaban untuk mengembalikan kedudukan perempuan yang selama 2500 tahun itu dianggap sebagai subjek hukum yang tidak sempurna. Dari awal zaman Yunani, seseorang yang jadi saksi atau tersangka itu dia mesti seorang laki-laki. Nggak ada subjek hukum perempuan di era Yunani. Karena itu ada istilah bahwa siapa yang bersaksi dia harus punya otak dan dia harus punya 2 buah sakar. Itu prinsip yang disebut bahwa nulus testis, unus estis, nulus testis. Satu buah sakar bukan buah sakar. Yang bisa mengajukan testimoni dari kata dasar testis itu hanya boleh laki-laki. Tapi laki-laki pun akan dianggap tidak sempurna kalau buah sakarnya cuma satu, artinya dia udah diri sebagai budak. Jadi kita mesti bayangkan misalnya bagaimana hukum itu tidak berpihak pada perempuan. Perempuan dianggap sebagai Aristotle misalnya, seorang yang dari awal mengajarkan tentang keadilan hukum. Dia bilang begini, perempuan itu tidak pernah menjadi dewasa. Perempuan itu tumbuh dalam tubuhnya, tapi otaknya mengecil. Jadi perempuan itu adalah bayi yang badannya besar. Itu udah penghinaan. Nah, sejarah itu yang kemudian dipakai oleh sistem internasional untuk memberi semacam affirmative action pada perempuan, perlindungan awal lewat SIDAW itu. Jadi sejarahnya begitu. Kenapa perempuan harus dimuliakan? Karena selama 25 abad perempuan ditinggalkan dalam peradaban. Dia tidak boleh punya properti, dia tidak boleh minta kredit kalau nggak ada jaminan dari laki-laki itu. Kan itu dari awal perempuan dijadikan sebagai sasaran kekuasaan. Lagi kalau tubuhnya dianggap perempuan lemah karena dia menstruasi, maka dia tidak mungkin hidup dalam kehidupan publik. Padahal ruang publik sekarang mestinya dihuni dengan cara yang setara itu. Jadi soal-soal itu ya kalau yang dimaksud itu saya jelaskan. Itu sangat menarik ahli karena kita akhirnya jadi kuliah umum sih sebenarnya di sini ya. Karena memang kita luput di sini bagaimana kerentanan perempuan itu. Dan ketika suara perempuan itu menyampaikan ekspresinya dianggap adalah suatu keonaran gitu. Nah ini menarik tadi saudara ahli menjelaskan. Nah ini kita ingin mengetahui bagaimana budaya patriarki. Ini masuk kembali ke budaya patriarki yang kerap membungkam kritik seorang perempuan. Mungkin saudara ahli bisa menjelaskan itu dulu. Saya jelaskan secara global dulu ya. Satu waktu di Amerika
ada kasus yang menyangkut upaya untuk membela hak perempuan. Semua peralatan sudah dikeluarkan, tapi tidak berhasil. Lalu datang seorang perempuan berkulit hitam, lesbi, Islam, miskin, datang ke depan forum pengadilan dan dia berpidato. Pidatonya judulnya begini: The master's tool will never dismantle the master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Jadi kita bayangkan, namanya outer lord, seorang perempuan yang disiksa oleh, coba kita hitung berapa minoritas dia. Dia seorang perempuan tinggal di Amerika yang patriarkis. Satu, minoritas. Dia seorang Islam tinggal di dalam masyarakat Amerika yang mayoritas Kristen. Dua, minoritas. Dia seorang lesbian hidup di dalam masyarakat heteroseksual. Tiga, minoritas. Dia seorang miskin hidup di kalangan orang kaya Amerika. 4, minoritas. Dia mengalami 4 kali ketidakadilan. Jadi bagi dia, dan akhirnya dijadikan sebagai pedoman untuk membuat sidang tadi juga, ada hal yang tidak fair dalam peradaban. Itu berlangsung panjang. Saya bisa terangin macam-macam kasus dalam 20 abad terakhir ini tentang bagaimana perempuan disisihkan dari dunia akademis misalnya. Di Italia misalnya tahun 1500-an, kalau seorang perempuan ingin jadi doktor, dia akan dihalangi oleh universitas. Kalau laki-laki yang dipersilakan. Satu waktu ada seorang perempuan ingin jadi doktor, syaratnya boleh kata rektornya, tapi kamu harus diuji selama 40 hari oleh 1000 orang investor. Nah, kalau laki-laki cukup 4 penguji. Yang pakai itu bisa cewek-cewek, seperti kasus Bahlil di UI. Jadi bayangkan misalnya halangan ekonomi, halangan moral, halangan peradaban, sehingga perempuan tertinggal jauh. Karena itu diperlukan affirmative action. Sejauh ada bagian dari upaya untuk bikin level playing field-nya itu setara. Ya, kita di Indonesia bagus betul juga mengadopsi prinsip affirmative action itu. Tapi masih banyak laki-laki yang menganggap, kok enak banget ya perempuan dapat 30%. Kenapa nggak fight dari awal? Loh, perempuan itu ditinggalkan selama 25 abad. Nah, mereka cuma minta 30% haknya. Bagaimana kalau perempuan minta 100%? Bangkrut lagi. Jadi itu soalnya. Ini yang tadi saudara ahli sampaikan gitu ya, berkaitan dengan sejarah feminisme. Apakah saudara ahli membuat kajian sehingga saudara menyampaikan hal tersebut? Oh, saya lupa ya. Saya mengajar juga di jurnal perempuan Sekolah Kajian Feminisme dan Filsafat. Dan banyak saya nulis di jurnal. Artinya ini mendasar ya saudara? Yang sangat mendasar. Oke. Nah, saudara ahli, ini kan saudara terdakwa Laras kan duduk di persidangan ini karena dianggap memprovokasi gitu ya. Nah, bisa saudara jelaskan, karena tadi saudara ahli adalah ahli dalam kebebasan berekspresi. Bisa saudara jelaskan peristiwa apa yang terjadi di Agustus, di awal Agustus 2025 sampai di September? Bisa saudara ahli jelaskan? Agustus itu siapa ya? Oke, situasi politik di Indonesia, di Jakarta khususnya saat itu di Jakarta. tidak ada peristiwa di bulan Agustus. Agustus adalah akumulasi dari berbagai peristiwa dalam 2 tahun terakhir, dari 10 tahun terakhir. Jadi tidak ada peristiwa tunggal di Agustus. Nah, kita mulai membaca bahwa keresahan sosial itu sudah terjadi selama 10 tahun ini. Turunnya demokrasi karena pemerintahan Presiden Jokowi yang korup, batalnya penghargaan hak asasi manusia karena selama Presiden Jokowi memerintah itu aktivis ditangkap-tangkepin, oposisi tangkap-tangkepin. Jadi itu tumpukan kemarahan publik diucapkan oleh mereka yang menganggap kami harus ucapkan itu supaya ada perubahan demi masa depan kami. Jadi mahasiswa, saya setiap kali masuk kampus saya provokasi buat demo. Jujur. Karena saya juga punya pandangan yang sama. Kadang-kadang saya turun ikut demo di situ. Tapi saya punya argumen bahwa disparitas sosial tinggi sekali. Hal-hal yang dibahas oleh para aktivis mulai dari konflik agraria akhirnya terbukti hari ini. Jadi itu
pasti yang Agustus itu akumulasi dari 10 tahun itu. Agustus kemudian jadi model buat Nepal, yang kemudian jadi kegemparan dunia. Orang Nepal sendiri mengaku kami ikut cara anak-anak berbijakan. Jadi kita lihat bahwa satu peristiwa ekspresi bebas itu akhirnya diucapkan. Harusnya pemerintah atau yang penguasa itu mengerti bahwa ucapan itu bukan dari laras, tapi ucapan batin seluruh masyarakat. Yang kemudian diamplifikasi oleh artificial intelligence, diamplifikasi oleh medsos. Jadi kalau mau siapa yang tertuduh di sini? Ya media sosial. Karena subjek yang membuat ini gaduh media sosial. Tapi kata gaduh di situ justru satu waktu akan dianggap karena ada kegaduhanlah maka akhirnya terbongkar kasus-kasus yang dalam satu minggu ini viral. Si ini ternyata perusahaan lingkungan, si ini berupaya untuk menghalangi ekspresi mahasiswa. Dan itu. Jadi mestinya laras itu jadi messenger of good faith yang memungkinkan kita Terima kasih Saudara Ali sudah menjelaskan bahwa peristiwa di Agustus yang terjadi di Jakarta dan nasional itu terjadi karena akumulasi, gitu ya. Oke, ini masuk kepada kebebasan yang tadi berekspresi di ruang-ruang digital. Oke, mungkin bisa Saudara jelaskan berkaitan dengan bagaimana sejauh mana kebebasan berekspresi di ruang digital tersebut. Ruang digital itu ekstensi dari deliberatif demokrasi. Karena tidak mungkin kita sama satu-satu datang ke Monas, kumpulin 3.000 orang, 1.000 orang, 700 orang, 3 juta orang. Maka diefisienkanlah melalui ruang media sosial itu. Jadi sebetulnya yang kita sebut sebagai public sphere itu akhirnya meluas dari sekedar ngoceh di kafe, diskusi di koridor kampus, akhirnya masuk ke ruang digital itu. Jadi kita mesti lihat bahwa ruang digital adalah evolusi dari kebebasan politik, dari ekspresi hak asasi manusia. Bayangkan misalnya kalau nggak ada sosial media, prinsip habeas corpus, bawa benda itu, bawa si terdakwa di situ, tidak mungkin terjadi. Justru dengan ada sosial media, real time, ada pemberitaan, saya ditangkap, saya dikucilkan, saya dianiaya. Jadi ruang digital itu memungkinkan kekuasaan itu tidak mungkin lagi bersembunyi karena dia akan dibuat oleh media sosial. Terima kasih Saudara Ali. Tadi melanjutkan apa yang disampaikan tentang kami. Menurut Ali, apakah status yang diunggah oleh terdakwa yang ini yang tanggal 29 Agustus yang mengakibatkan terdakwa ada dalam posisi sekarang yang di media sosial bagian dari kebebasan berekspresinya? Sebelum dijawab, karena ada fakta, harus diperlihatkan fakta. Yes. Ya, Bisa baru kemudian berpendapat ya. Oke. Kami akan perlihatkan beberapa konten, jadi saudara bisa berpendapat. Yang pertama silakan. Yang mulai dari kiri. Ya. Perlihatkan yang pertama, 4 yang akan kami perlihatkan ya. Yang Keempat-empatnya yang akan kami Baik. perlihatkan. Yang satu itu. Besarkan, saudara bisa melihat, Yes. terbaca. Nah ini rajin tulang punggung keluarga yang tinggal di kontrakan 3 kali 11 meter. Saudara ini repost dari pandemic talks yang direpost oleh terdakwa dan dia membuat caption innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut saudara, apakah ini bagian dari pelanggaran kebebasan berekspresi nggak? Bahkan bukan sekedar kebebasan berekspresi, kemarahan terhadap peristiwa beda. itu jawaban yang pertama. Yes. Lanjutkan yang kedua. Besarkan Pak. Tolong besarkan Pak. Ini juga saudara terdakwa merepost dari Kolektiva. Nah, ini pakai berbahasa Inggris saudara saksi. Silahkan dibaca dulu. Video ini berkaitan dengan pelanggaran. Silahkan dibaca dulu atasnya. Kemudian nanti ada kalimat lagi di bawahnya. Silahkan dibaca. Kalau sudah selesai yang di atas dibaca,
kami naikkan. Lebih besar tidak Pak? Jangan, besarkan lagi Pak Doni. Besarkan lagi. Terus. Sudah cukup? Most corrupt, most useless, most sickening, disgusting, stupid, and morally bankrupt institution ever. Fuck the police, literally. Nah, Young ini fucks, I hope every single one of you and your black line goes deep aside. Terus naikkan Pak Doni. Di bawahnya ada kalimat Nah, lagi di bawah. setelah ini. Ditutup dengan ini. caption dari dakwah. Somer. Oke. Ini yang kedua, bagaimana pendapat saudara? Yes. Nah, ini konteksnya pada saat mobil polisi melindas Apang Kurniawan sehingga terdakwa membuat status ini. Oke ya. Story. Iya, beda. Kalau kita belajar psikologi, kemarahan itu adalah ekspresi paling otentik dari manusia. Keadilan dituntut melalui kemarahan dalam sejarah panjang revolusi sosial. Asal usulnya ada kemarahan sosial. Revolusi Prancis adalah kemarahan sosial. Jadi semua hal yang bisa kita rabah secara historis harus kita tempatkan dalam konteks ini. Jadi dengan caci maki kemarahan dan itu betul-betul melekat pada eksistensi manusia. Yang paling jujur bukan pengetahuan tapi kemarahan. Karena itu orang semacam Martha Nussbaum, seorang filsuf, pengajar ekonomi di Amerika, dia menulis buku Political Emotion. Politik itu adalah emosi. Pendalaman politik memperdalam situasi emosional. Saya bisa bayangkan tuh, Laras sangat emosional. Pada saat itu dia sangat politis, menuntut keadilan. Jadi ekspresi kemarahan itu adalah ekspresi politis, bukan ekspresi politik ya, politis. Bahasa Inggrisnya political expression, bukan politics expression. Adjektifannya lebih kuat, political expression. Basisnya apa? Intentionality dari struktur emosi dia sebagai perempuan. Laki-laki mungkin akan segitu, karena yang dia lihat adalah manusia yang pernah dia bayangkan berasal dari rahimnya. Laki-laki nggak punya pengalaman rahimnya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Yes. Ya. Pak Doni, Nah, tolong besarkan. Sudah cukup terbaca Pak? Next. Silakan dibacakan keras juga tidak apa-apa. When your office is right next to the National Police Headquarters, please burn this building down and get them all. Buset, ini memang marah betul ya. But my mom wants me home. Mengirimkan kekuatan pada kami, yaitu para protester. Sama Sama dengan jawaban yang sebelumnya. situasi emosionalnya tuh tak terbendung. Dan itu namanya kejujuran. artinya ada konteks sosialnya Ya, sehingga itu konteks sosial. terdakwa melakukan itu. Baik. Next. Masih ada? Silakan. Nah, ini terakhir. Besarkan lagi Pak, karena ini agak latar belakangnya. Besarkan lagi Pak. Policemen sedih-sedih orang tidak why you I said harder than all of them. Why? Ya, jadi urut-urutan emosi itu terucap dengan kalimat yang dipilih benar-benar basah. Kalimat itu betul kalimat yang basah, bukan kalimat akademis yang diedit. Jadi datang dari kemarahan moral, diekspresikan dalam kalimat-kalimat yang dari grammarnya sendiri terlihat bahwa itu kalimat yang sifatnya menginterupsi kekuasaan. Apa arti interupsi? Saya tidak setuju. Nah, percakapan politik harus dimulai dengan ketidaksetujuan. Saya interupsi artinya saya tidak setuju. Nah, ekspresi itu baru disebut ekspresi kalau dia diucapkan sebagai ketidaksetujuan. Kalau saya bilang saya setuju itu bukan ekspresi. Kebebasan berpendapat hanya boleh disebut kebebasan kalau dia dilawankan pada pendapat yang lain.
Jadi ada pendapat yang ini dia tentang, itu namanya prinsip berpendapat. Semua orang boleh bicara, tapi kapan satu pendapat disebut sebagai ekspresi dia ketika tidak dikendalikan oleh kekuasaan? Sebelum dia dikendalikan, dia protes pada kekuasaan. Itu Artinya deepening dari the very ideas of freedom of expression. Terima kasih Saudara ahli. Artinya seharusnya tidak boleh dipidana ya, karena itu kebebasan berekspresi. Tapi selanjutnya Saudara Saksi ahli, bagaimana seharusnya negara melindungi perempuan yang menguapkan kemarahannya dengan melihat situasi politik, situasi sosial di mana terjadi pembunuhan terhadap satu warga negara yang dengan sewenang-wenang. Apakah terdakwa sebagai perempuan yang mengekspresikan situasi politik tadi itu patut untuk dipidana dengan melihat kerentanannya sebagai perempuan dan situasi demokrasi kita yang masih sangat bias terhadap perempuan? Siapa yang perhatikan seluruh gambar video di Sumatera Utara? Ada nggak perempuan yang manggul-manggul beras dan pamer di sosial media? Ada nggak perempuan yang bikin konferensi pers dan mengatakan kami sudah tangani keadaan ini? Perempuan ada di dapur-dapur berupaya untuk menghangatkan kehidupan. Jadi kalau itu yang kita sebut sebagai ekspresi yang berbahaya, perempuan memang dari awal disebut sebagai root of all evil, sumber dari segala kesalahan. Kenapa? Karena yang terganggu adalah pemain laki-laki. Itu intinya begitu kan. Femme fatale orang Prancis bilang. Di belakang kekuasaan selalu ada perempuan yang jahat. Oh iya, dia jahat terhadap kekuasaan yang munafik. Jadi Jadi jawaban dari pertanyaan, menurut saudara bagaimana seharusnya negara memberikan perlindungan? Bagaimana? Negara, karena ini soal affirmative action, dia juga negara mesti afirmatif terhadap posisi perempuan. Jadi negara tidak boleh dibilang, oke, kalian sama di depan hukum, apa namanya, istilahnya equality before the law. Tidak. Kami tidak sama di depan hukum. Akses perempuan pada hukum beda dengan akses saya pada hukum. Jadi kalimat buat equality before the law itu kacau, salah menerjemahkan apa yang dimaksud oleh John Locke. Yang dimaksud adalah kami yang berbeda harus punya akses yang sama di depan hukum, itu yang benar. Karena kami memang beda secara sosial, beda secara gender, segala macam. Jadi negara mesti paham itu, karena ada perbedaan di dalam status sebagai warga negara. Karena perempuan selalu dianggap sebagai sekedar ibu rumah tangga, kan diolok-olok apa bahasa Inggrisnya istri housewife, kawin dengan rumah dia. Jadi suaminya ada di rumah kan, housewife apa disebut. Jadi karena itu saya terangkan dalam panjang lebar tadi sejarah intelektual kenapa perempuan pada akhirnya dulu perempuan itu disebut the unspeakable, sekarang mereka the unstoppable. Karena tadi laki-laki merasa bahwa kami berhutang. Oke, poinnya sudah kita dapat ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan, jangan diulang. Baik, terima kasih kepada ahli yang sudah hadir di sini. Tadi sudah menjelaskan bahwa saudara terdakwa dalam ekspresi di media sosial itu adalah ekspresi kemarahan, akumulasi ekspresi dari kemarahan, kecewaan, bahkan ekspresi atas kedukaan. Ya. Nah, dikontekskan, bolehkah saudara ahli menjelaskan bagaimana ini sebagai perempuan, warga negara, gitu ya, konteksnya dengan hak konstitusional perempuan dalam hal ini adalah saudara terdakwa dalam mengekspresikan pendapatnya, kemarahannya, kesedihannya. Apakah layak, menurut analisis saudara, apakah layak saudara terdakwa dipandang, dianggap sebagai pelanggar konstitusi? Silakan dijelaskan. Konstitusi itu yang kita sebut secara gener konstitusi. Di abad 15 kata konstitusi pertama kali dipakai oleh orang yang namanya
François Hoffman yang menulis buku judulnya Franco-Gallia. Pertama kali kata konstitusi dipakai di situ. Letter luck konstitusi artinya hak untuk membunuh raja. Jadi bahkan dari awal konstitusi dimaksudkan membela negara, membela warga negara, bukan membela negara. Warga negara diutamakan dalam konstitusi karena sejarah panjang peradaban. Kepala negara itu ada di atas warga negara. Jadi kalau sekarang saya bayangkan misalnya, kalau saya yang tulis begituan, saya mati-mati pemerintah, nggak bakal saya ada di pengadilan. Karena konteks sosial saya beda dengan Laras. Saya punya kemampuan untuk orasi, punya kemampuan untuk bahkan menjebak menteri, menjebak anggota DPR. Jadi dari awal orang takut untuk bawa saya ke pengadilan. Terus saya bicara hal yang lebih parah. Saya bilang Jokowi bajingan tolong sebagai presiden. Apa kurangnya ucapan saya itu? Menghina in optimal form. Gak ada berani presiden pengadilan. Rocky Gerung punya backing, dekat dengan presiden, dekat dengan partai-partai. Itu yang gak adilnya. Saya ingin saya juga dihukum dalam kondisi itu. Kenapa dia bocil diarak-arak di sosial media? Padahal yang harus dihukum itu Julhas. Dia pamer karena dia adalah menteri, karena dia adalah menteri partai. Di situ tidak adil. Luhut. Para pengunjung ya, saya tidak melarang saudara bertepuk tangan, itu ekspresi yang biasa saja. Tapi kalau terus-terusan, saya kira mengganggu gitu ya. Silakan bertepuk tangan, tapi jangan diikuti kemudian oleh kata-kata dan sebagainya. Ya. Saya persilakan. Saya kira saya juga tidak terlalu sakit. Silakan. Silakan pertanyaan kami. Ya, artinya saya mau menegaskan saja bahwa dalam kebebasan berekspresi dan hak konstitusi warga negara dengan yang saudara ahli tadi jelaskan, ada melihat relasi-relasi, kemudian ada relasi kuasa di dalamnya, sehingga perempuan dalam hal ini lebih rentan dibanding laki-laki atau dibanding dengan kelompok-kelompok yang dipandang punya kuasa lebih. Gitu saudara. Jadi mungkin bisa berjelaskan di sini kepada kita semuanya, apakah saudara terdakwa ini bagian daripada dampak dari pandangan yang meletakkan bahwa perempuan itu pantas dilemahkan misalnya di dalam hak sebagai warga negara ini? Saya kira itu tadi sudah dijawab secara iya. Bagaimana sejarah SIDO, kalau saudara menyimak itu tadi jawabnya. Ya. Silakan pertanyaan yang lain. Terima kasih. Majelis, terima kasih saudara ahli. Tadi ada beberapa poin saudara ahli sampaikan. Antara lain adalah kritikan itu kita perlu melihat titik berpikirnya adalah satu subjek yang berkaitan sama dengan hak, dan kemudian lawannya adalah objek. Itu satu. Nanti arahnya kemudian menjadi penekanannya adalah apakah kritikan itu kemudian menimbulkan sebuah akibat yang sifatnya konstruktif, sebuah perubahan kebijakan dan seterusnya. Itu poin yang sudah disampaikan antara lain itu. Nah, kita lihat sejak bulan Agustus ada isu soal kenaikan tunjangan DPR, isu soal itu. Kemudian ada juga meskipun tadi saudara sudah sampaikan tadi bahwa itu ada akumulasi yang kemudian memuncak pada bulan Agustus itu. Tapi di bulan Agustus terjadi beberapa isu, antara lain isu kenaikan itu tunjangan DPR. Kemudian ada juga peristiwa kemanusiaan dalam hal ini di mana Jennifer Bajor. Nah, dan kemudian itu dikritik, direspon oleh saudara terdakwa, dan kemudian dari situlah kemudian terdakwa dianggap dalam tanda petik melakukan perbuatan pidana itu. Pertanyaannya adalah, tadi teori yang saudara jelaskan, apakah perubahan kebijakan dalam hal ini tunjangan DPR itu di halt atau enggak dilanjutkan, kemudian adanya pembentukan tim reformasi Polri, apakah itu merupakan saudara
berpendapat bahwa itu dapat sebagai konsekuensi daripada ekspresi yang kemudian direspon secara represif itu. Yaitu dalilnya begini, situation calls decision itu. Situasi itu meminta keputusan. Jadi situasi kekacauan ekonomi, situasi disparitas sosial, situasi undemokratik politik dibicarakan di semua kampus pada akhirnya. Kenapa saya tahu? Saya setiap minggu lebih banyak di kampus-kampus daripada di Jakarta. Setiap bulan saya kira-kira ada 300 undangan itu bicara. Ya saya tahu di koridor kampus diucapin tentang krisis ekonomi, tentang ketidakadilan sosial, tentang demokrasi yang turun, tentang kekufuran, tentang ijazah palsu. Itu semuanya dikondisikan oleh percakapan melalui media sosial. Jadi terbentuk semacam aura bersama bahwa negeri ini mesti direformasi, bukan cuma polisi, TNI juga, jaksa juga, pengadilan juga. Jadi ini satu paket besar yang memungkinkan kita menganggap bahwa ada kesempatan untuk mengubah paradigma kekuasaan. Jadi buat saya yang meneliti banyak hal, kemarin saya masih kasih kuliah di Hiroshima, anak-anak Jepang di situ, mempersoalkan juga soal waras. Saya kenapa kalian mesti persoalkan itu? Aneh. Indonesia bilang negara demokrasi, mestinya sama dengan India, sama dengan Jepang. Gak usah dipidana. Saya bilang hukumnya kan beda. Hukum pidana itu tentang kebebasan berekspresi sama di seluruh dunia. Kenapa? Karena kemanusiaan sama di seluruh dunia. Ini kita malu melihat buat internasional. Ngapain orang berpikir dipidana? Kalau demokrasi ya udah. Nah itu bedanya antara demokrasi dan diktator itu. Di dalam politik yang diktator, yang berlaku adalah dictation dari si diktator. Jadi kita nggak mau didikte oleh kekuasaan. Karena itu kita memilih demokrasi. Kita nggak mau didikte oleh diktator Belanda, diktator Jepang pada waktu itu. Sehingga kita memilih Indonesia merdeka basisnya adalah tentang rakyat, junto demokrasi. Jadi bagi orang asing dia bingung. Itu iya saya bilang, itu kan persediaan politik. Iya. Jadi bayangkan misalnya kebebasan berekspresi masih dibicarakan di dalam negara yang demokrasi. Mesti nggak boleh ada persidangan semacam ini. Ajaib gitu. Oke, jawabannya. Saya minta klarifikasi sterilitasnya. Yang saya nangkap berarti dalam konteks negara demokrasi yang berpendapat seharusnya itu dianggap sebagai kritikan kepada negara yang wajar. Ya itu goes nggak perlu lagi itu. Apalagi dalam konteks sejak 2011 sampai hari ini adalah adanya perubahan kebijakan, betul ya? Iya. Begitu kita reformasi, kita anggap bahwa tidak boleh lagi ada halangan kebebasan berekspresi itu. Dari 98 saya pidato kemana-mana soal itu. Tiba-tiba diundang lagi sebagai saksi ahli kebebasan berekspresi. Ajaib. Silakan pertanyaan. Terima kasih saudara Ali. Izin kita masuk ke dalam BAP atas perkara yang dilakukan oleh saudara JPU. Di sini JPU menghadirkan beberapa ahli, antara lain adalah ahli sosiologi hukum. Ahli sosiologi hukum menggunakan beberapa teori. Antara lain adalah teori chaos, kemudian teori chaos. Saudara lanjutkan. Kita juga harus konsisten ya. Saudara mengajukan ahli terkait tentang kebebasan berekspresi, sejarahnya dan sebagainya. Saudara ingin menguji keterangan ahli yang berbeda kalinya dengan kalian, saya kira bukan tempatnya. Nanti pada saat ahli itu bisa diajukan di persidangan, silakan tanya. Ya, langsung pertanyaan apa yang mau saudara tanyakan kepada ahli? Jadi kebetulan di sini kami pengen agar saudara ahli bisa melihat penerapan teori sosial itu dalam konteks demokrasi. Dan saya izinkan saudara bertanya, tapi ubahlah itu menjadi satu pertanyaan. Bawa itu ke dalam pikiran saudara, buat satu pertanyaan, tanyakan kepada ahli. Begitu caranya, begitu cara kerjanya. Ya. Maksud saya ini majelis saya mau mencoba memberikan konteks terlebih dahulu. Tidak apa-apa konteksnya. Tapi jangan menunjuk kepada keterangan ahli, misalnya sosiolog, misalnya yang mana itu. Jangan dipertentangkan antara
pandangan ahli tertentu dengan ahli yang sedang memberikan keterangan itu. Saya kira bukan begitu ya. Saudara ahli, Ya. ketika bagaimana menurut pendapat saudara ahli ketika kebebasan berekspresi itu kemudian dibenarkan karena menggunakan teori sosial antara lain misalnya dengan pendapat menggunakan teori efek kupu-kupu, antara lain adalah sebenarnya prinsipnya itu kan yang dilihat adalah kondisi awal, itu menjadi fokus respon terhadap dalam konteks saya ulangi, dalam konteks efek kupu-kupu, teori efek kupu-kupu yang harus direspon oleh makhluk rasional adalah apa yang kemudian menjadi sebab awal, kondisi awal kemudian timbulnya beberapa akibat. Katakan ada rangkaian peristiwa yang dilihat adalah peristiwa awalnya. Nah, kalau itu diterapkan dalam konteks katakanlah konteks kebebasan berekspresi itu yang tadi dijelaskan, berarti yang dilihat adalah apa yang kemudian menyebabkan seseorang itu memberikan respon dalam konteks ini menggunakan hak ekspresi untuk mengkritik kebijakan itu. Jadi misalnya ada ketidakadilan sosial yang kemudian mengkritik itu, berarti yang fokusnya adalah ketidakadilan sosial itu, bukan bagaimana cara negara merespons represif terhadap kritikan itu sendiri. Apakah demikian? Mohon saudara berikan uraian penjelasan soal itu. Ya, saya mengerti kekacauan kalimat itu, tapi intinya saya dapat. Kebebasan berekspresi itu bukan hak hukum, dia hak asasi manusia. Dia jadi hak hukum supaya dilindungi, itu masalahnya. Jadi kalau kita bilang, ya saya dilindungi oleh hukum untuk berekspresi, tidak. Hukum menghormati kebebasan itu melalui aturannya tuh. Karena itu tidak diberikan oleh kekuasaan. Freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be worn every day by the effort of its individual of all. Prinsipnya begitu, kata Albert Camus. Dan itu yang berlaku sampai sekarang dalam peradaban modern begitu. Intinya. Jadi kebebasan bukan reaksi terhadap sesuatu, bukan. Itu memang fundament dari bernegara. Sekarang saya terangkan negatif dialektiknya. Seandainya tidak ada ekspresi dari warga negara, apa yang terjadi? Ya kita diam aja. Tidak ada percakapan antara warga negara dalam bentuk pujian maupun cacian. Yang jadi masalah adalah ekspresi itu dianggap hanya boleh diucapkan kalau berbentuk pujian. Nah, itu ngacoknya di situ. Kalau saya bilang, satu waktu saya laporin polisi lagi, Rocky Gerung pernah mengucapkan bahwa Presiden Jokowi tidak paham Pancasila. Apa bisa polisi? Apa Anda bilang? Memang saya bilang dia tidak paham Pancasila. Kan ini presiden lain, saya bilang presiden tidak paham Pancasila. Menurut Bapak dia paham Pancasila? Iya, sama-sama ekspresi terhadap evaluasi saya pada perilaku seseorang. Jadi kalau ekspresi saya negatif dianggap tidak boleh jadi ekspresi, kalau positif justru ekspresi. Jadi memuji dan mencaci dua-duanya ekspresi. Kecuali kehinaan itu. Kan kalau saya memuji kebijakan presiden dan saya mencaci kebijakan presiden, dua-duanya ekspresi warga negara, itu bedanya. Jadi jangan hanya mau mendengar ekspresi positif, ekspresi negatif nggak boleh didengar. Baik, poinnya sudah terangkan. Silakan. Izin saudara ahli, dapatkah dibenarkan jika saya ulangi kemarin yang soal teori efek kupu-kupu dalam konteks hukum sosial, dapatkah teori efek kupu-kupu dijadikan sebagai dasar untuk teori efek kupu-kupu? Butterfly effect. Betul. Oke. Dapatkah itu dijadikan sebagai premis yang dibenarkan untuk mengatakan bahwa nggak boleh diproses nih? Karena kalau diproses, katakanlah misalnya tadi itu konteks kritik, ini harus diproses. Karena kalau nggak diproses secara pidana misalnya, nanti institusi yang bersangkutan kehilangan legitimasinya. Apakah dapat dibenarkan atau tidak? Legitimasi adalah hak warga negara. Legalitas adalah hak negara. Jadi kita menagih pada negara bukan legalitasnya yang kita tagih, legitimasinya yang kita persoalkan.
Legalitasnya ya setiap 5 tahun legal pemerintahan itu. Tapi legitimasinya bisa corruption, bisa koruptif. Jadi kita menagih legitimasi negara, bukan legalitasnya. Legalitasnya ada di dalam hukum positif kita. Jadi kalau dibilang itu akan jadi butterfly effect, butterfly-nya nggak ada, efeknya di mana? Mohon saudara ahli secara apa namanya, dapatkah asesori sosiologi hukum, misalnya pendapat menurut kemudian Robert Maton dijadikan sebagai dasar pembenaran terhadap proses hukum terhadap warga negara dalam konteks bebas berekspresi, apakah itu dibenarkan atau justru sebaliknya? Gini ya, semua teori itu ada pengandaian filosofi. Sebut tadi siapa? Robert Maton. Satu lagi siapa tadi? Emil Durkheim. Emil Durkheim seorang sosiolog. Robert Maton adalah seorang political science, behavior. Analisisnya begitu. Jadi kalau kita mengutip seseorang, kita mesti lihat konteksnya apa ketika kutipan itu dibuat. Apakah peristiwa yang menyebabkan dalil tadi, sociological analysis of law itu diperlukan untuk soal semacam ini? Kalau kita konsisten, semua soal yang kita bicarakan ini awalnya adalah kekacauan di dalam sistem sosial kita. Apa itu? Sistem sosial kita. Ya peradaban demokrasinya tuh. Jadi bisa dengan mudah kita katakan bahwa peristiwa ini tidak mungkin dianalisis tanpa background sosiologisnya. Itu apa background sosiologis? Kacauan opini publik, kegelisahan makmur, semua itu yang kita sebut sebagai sociological factor di dalam legal system. Tunjangan DPR misalnya ya, isu pergerakan, isu masyarakat. Makasih saudara saya. Terima kasih. Sudah cukup? Belum kita pindah. Ya, izin satu pertanyaan lagi untuk saudara ahli. Jadi kalau kritik gitu, itu terkait dengan kritik dalam kebebasan berekspresi, dapatkah dijelaskan ke kami gitu ya, bagaimana sebuah kritik itu dianggap sebagai serangan personal atau dia adalah serangan kritik terhadap sebuah institusi atau lembaga, dan apakah ada batasan untuk membedakan antara batasan kritik antara kritik personal dengan kritik kelembagaan tersebut? Boleh dibantu dijelaskan? Kritik itu jadi personal kalau si pengkritik kenal secara personal yang dia kritik, itu aja. Kalau dia kritik polisi kan dia tidak kenal secara personal kan, dia kritik presiden dia kenal secara personal. Kritik hanya disebut personal kalau relasi personalnya ada. Ya, polisi, lembaga publik itu, public bodies itu, Mahkamah Agung, publik itu kritik aja kan tidak ada personal di situ. Apalagi polisinya dikenali mana di jalan, enggak, mesti betul-betul secara intensif dia punya relasi personal gitu. Bukan sekedar personel ya, beda personal dan personal itu. Jika demikian, maka kritik yang dilakukan oleh saudara terdakwa itu masuk kategori yang mana? Itu kategori masuk surga kritik itu. Oke, cukup ya. Silakan penuntut umum. Ada pertanyaan? Mau tanya? Oh iya. Bapak Rocky Gerung, saya punya satu pertanyaan. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesaksian di sini hari ini. Menurut Bapak sebagai ahli, kenapa negara takut terhadap perempuan yang berani mengkritik institusi dan mengunggahnya di media sosial? Sampai saya harus dipenjarakan seperti ini, padahal saya hanya seorang rakyat dan perempuan Indonesia yang melihat ketidakadilan. Bukankah seharusnya kritik yang saya dan masyarakat lain sampaikan menjadi sebuah refleksi yang seharusnya memperbaiki sistem mereka, bukan malah memenjarakan dan membungkam saya dan masyarakat lain yang mengkritik? Terima kasih. Coba saya kutipkan sebuah puisi Inggris untuk memperlihatkan kenapa negara takut. Women was created from the rib of man, not from his head to be bathed in, nor his feet to be walked upon, but from his side to be equal, close to his heart to be loved. Jadi negara sebetulnya mencurigai bahwa perempuan itu kalau dia dibiarkan lalu lalang di dalam kehidupan publik,
dia akan menjadi evil, root of all evil. Jadi kalau kita bayangkan misalnya, apa sebetulnya perspektif negara terhadap perempuannya patriarkis. Nah itu yang mau kita batalkan di dalam sistem hukum kita juga ya. Coba saya lanjut sedikit ya. Kalau seorang laki-laki melihat perempuan di dalam satu peristiwa kriminal, dia akan anggap bahwa perempuan itu adalah, dia merampok si perempuan misalnya, dia berhitung perempuan adalah lawan yang tidak bisa melawan. Kalau yang dia merampok laki-laki, dia berhitung ini lawan yang akan melawan. Jadi perspektif patriarkis sudah masuk duluan, karena dianggap tubuh perempuan itu lemah, dia tidak bisa melawan. Tapi ibu Tuhan menerangkan hal yang berbeda. Kalau si perampok laki-laki tadi bisa menstruasi, hari kedua dia pingsan. Kalau si perampok laki-laki tadi bisa melahirkan, bukan ketiga dia tewas. Perempuan mampu melewati penderitaan itu. Jadi lebih kuat mana laki-laki sama perempuan? Tetapi persepsi sudah muncul duluan. Kamu perempuan, kamu pasti tidak bisa melawan. Nah itu yang mau kita batalkan. Karena itu saya bersedia untuk bisa sekali. Kami cukup ya Mulia. Saya peringatkan, di awal sudah saya peringatkan, jangan mengolok-olok gitu ya. Persidangan ini dari saya yang memimpin. Baik, tidak perlu ditanggapi keterangan ahli. Terima kasih saudara ahli sudah berkenan. Kami persilakan untuk mendengarkan. Silakan saksi. Tapi ini pemberitahuan ya, 15 menit lagi kita akan jeda untuk sholat. Ya.